Dari kelas 10, 11, 12 mengajar siswa perhotelan, Pak. Untuk permasalahannya yang pertama itu tidak semua kelas di sekolah kami ada LCD proyektornya karena memang jumlah kita sekolah baru tahun 2009 berita ya. Tahun 2009 jumlah siswa kita ada sekitar 1.800 siswa, ada kurang lebih 56 rombel ya. Jadi tidak semua kelas ada proyektornya. Kemudian kondisi yang diharapkan itu atau usaha kami itu bisa melakukan peminjaman di LCD atau giliran penggunaan aula yang ada videotronnya. Kemudian nomor 2, kurangnya tingkat kepercayaan diri pada siswa di siswa perhotelan itu. Kemudian teknik yang saya pakai yaitu menggunakan teknik metode diskusi kelompok dan presentasi. Jadi ini alhamdulillah hasilnya luar biasa sekali, dan biasanya di kelas itu yang pintar bicara, yang pede itu hanya ketua kelas, wakil, pengurusnya, dan yang lain itu yang merenung malu di pojokan. Dengan adanya metode ini akhirnya semuanya bisa presentasi kayak mahasiswa. Jadi ilmu presentasi ya, mohon maaf, di perkuliahan saya terapkan di dunia di sekolah itu alhamdulillah hasilnya sangat bagus sekali. Kemudian dari saya, salah satu permasalahan yang kami hadapi secara keseluruhan, bukan dari saya pribadi, adalah kurang adanya sarana prasarana untuk ruang konseling, Pak. Jadi karena ruang konseling itu membutuhkan ruang yang memang nyuwun sewu agak spesial sebenarnya, karena membutuhkan tempat yang nyaman, tempat yang kedap suara, dan tempat yang bisa menjaga kerahasiaan dari konseli, sehingga memang mungkin bukan hanya di sekolah kami saja tetapi di beberapa sekolah itu juga kurang adanya ruang konseling yang memadai seperti itu. Oh iya, kondisi yang diharapkan, kami mengharapkan adanya ruang konseling yang memadai untuk kenyamanan konseling pribadi dengan siswa, konseling individu. Terus kalau mungkin bisa juga didengar oleh kami berharap bukan hanya satu ruang saja, Bapak, karena ada banyaknya siswa kami sekitar 1.800 dan ada 10 guru BK yang memang setiap hari kami itu tidak hanya bekerja di kelas saja, tetapi kami juga melayani siswa. Itu kami berharap tidak hanya ada satu ruang konseling di sekolah kami. Jadi harapannya seperti itu, semoga bisa terrealisasi. Amin. Baik Bapak Ibu, sebenarnya persoalan BK di SMK Negeri 1 Masuk itu pada umumnya sama. Yang pertama adalah kaitannya dengan sarana prasarana, ya sudah dijelaskan oleh Bu Aini. Dan persoalan yang lain menurut saya kadangkala di Ngasem khususnya ya, itu masih ada beberapa guru dan staf yang salah persepsi tentang tupoksi BK. Masih banyak terjadi guru BK itu dianggap tukang hukum, polisi, ya, enek apa titik BK, enek apa titik murid nangis saiki ae BK, murid dijiwit koncone saiki ae BK. Jadi kita masih dianggap apa ya, semacam polisi, tukang hukum atau apa, padahal tupoksi kita adalah cenderung ke melayani, memandirikan, preventif, kuratif ya Bapak Ibu, pada intinya itu. Bagaimana kita menjelaskan tupoksi kita kepada seluruh staf guru, bahkan kepada wali murid, itu tidak mudah. Prinsip komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, itu yang selalu kita usahakan, kita gunakan, sehingga apapun bentuk mispersepsi dari berbagai pihak, kita berusaha semaksimal untuk mengkomunikasikannya dengan jelas, dengan senyum, sapa, ramah, apalagi kepada anak-anak. Anak-anak juga seperti itu Bapak Ibu. Anak-anak model sekarang ini adalah anak-anak yang kadang-kala apa ya, kalau bahasa Jawanya itu gak gatekan. Anak sekarang itu kayak adabnya ya Pak, yang mungkin ya, adabnya itu kalau terhadap guru itu melengos, unggah-ungguhnya kurang. Itu juga kita harus tidak hanya menyuruh, tapi kita juga jangan segan-segan untuk menyapa salam,
memberi contoh kepada siswa terlebih dahulu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, sebagai guru, gengsi kalau kita harus nyapa anak terlebih dahulu. Le, kamu dari mana? Kenapa sekarang di luar? Ini jamnya apa? Kenapa bajumu tidak dimasukkan? Mungkin itu kalau dengan cara yang baik itu tidak akan menjadikan salah persepsi terhadap anak-anak ataupun pada komponen sekolah yang lain. Gitu, monggo. Saya membacakan terkaitan kegiatan dengan kurikulum orientasi. Yang pertama, berorientasi pada pelayanan. Nama kegiatan layanan BK berpusat pada konseli atau siswa. Manfaatnya diharapkan dari kegiatan yang dilaksanakan, guru BK dapat memberikan layanan yang berpusat pada konseli atau peserta didik melalui asesmen tes maupun non-tes. Lalu kemudian setelah dianalisis, yang pada akhirnya dapat membantu siswa dengan menggunakan teknik dan pendekatan yang sesuai dengan kondisi siswa tersebut untuk mencapai tugas perkembangan yang optimal. Mata pelatihan yang kedua, akuntabel. Nama kegiatan menggunakan barang inventaris di tempat kerja sesuai dengan tupoksi. Yang selanjutnya, bertanggung jawab terhadap jadwal kegiatan yang telah disepakati. Manfaatnya menjaga barang inventaris dipergunakan sesuai dengan tupoksi dan meningkatkan kualitas pembimbingan dan pelayanan secara kontinu. Untuk akuntabel selain tadi disebutkan oleh Bu Iin, ada juga yaitu evaluasi layanan BK, baik itu dengan evaluasi proses dan hasil. Juga kita memberikan observasi Bapak jika ada juga LKPD ke anak